Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Kasim dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis kelas D4A tingkat 2 dengan NIM PO 714203221023. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Identifikasi Bakteri Streptococcus pyogenes pada anak penderita tonsillofaringitis dengan menggunakan teknik polimerase chain reaction. Baik saja, langsung saja. Yang pertama-tama yaitu kita harus mengetahui apa itu tonsillofaringitis. Tonsillofaringitis adalah suatu penyakit peradangan yang menyebabkan sakit pada tenggorokan, terutama adalah bagian belakang tenggorokan. Istilah tonsillofaringitis digunakan untuk menunjukkan semua infeksi akut pada faring, termasuk tonsilitis yang berlangsung hingga 14 hari. Gejalanya biasanya diawali dengan nyeri tenggorokan pada saat menelan, demam, sakit kepala, mual, muntah, dan sakit perut. Tonsillofaringitis dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Virus merupakan salah satu etiologi terbanyak penyebab tonsillofaringitis akut, terutama pada anak berusia di bawah 3 tahun. Bakteri yang umumnya menyebabkan tonsillofaringitis adalah Streptococcus pyogenes atau dikenal dengan Streptococcus beta hemolyticus grup A. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui apa itu PCR, yaitu teknik polimerase chain reaction, yang merupakan salah satu teknik amplifikasi asam nukleat in vitro yang paling banyak dipelajari dan digunakan secara luas. PCR merupakan suatu metode enzimatis untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida tertentu secara in vitro. Metode ini telah banyak digunakan untuk berbagai macam manipulasi dan analisis genetik. Metode kultur masih merupakan standar baku atau gold standard pada pemeriksaan bakteri Streptococcus pyogenes. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan, sehingga saat ini dikembangkan metode dengan pemeriksaan cepat, yakni menggunakan teknik polimerase chain reaction atau PCR. Diketahui bahwa teknik polimerase chain reaction memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dibandingkan dengan metode kultur. Adapun tahap pengambilan sampel, yaitu diambil dengan pengambilan swab tenggorok, dilakukan dengan menggunakan kapas lidi steril di daerah tonsil, dinding belakang faring, dan arcus anterior. Kemudian dimasukkan ke dalam medium BHI broth dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian alat yang digunakan pada metode ini yaitu centrifuge, tube 1,5 mikroliter, mesin PCR, tube PCR, mikropipet 1-1000 mikroliter, tip aerosol 1000 mikroliter, 100 mikroliter, dan 10 mikroliter, rak tabung, mesin elektroforesis, dan gel dok. Bahan yang digunakan yaitu trizol, glikogen, isopropanol, kloroform, etanol OH 75%, DEPC DH2O, metanol, TBE, marker, loading dye, agarose, ethidium bromide, pure distilled water atau beker, dan primer. Adapun mekanisme kerjanya, yang pertama yaitu dengan ekstraksi DNA dengan metode trizol. Disiapkan tabung Eppendorf yang bersih yang sudah diberi kode sampel, lalu dimasukkan ke dalam tabung tersebut sebanyak 300 mikroliter trizol dan 100 mikroliter sampel, kemudian di vortex. Kemudian dibiarkan selama 5 menit pada suhu ruang. Setelah dibiarkan 5 menit, kemudian di spin down selama 10 detik, lalu ditambahkan kloroform 80 mikroliter, kemudian di vortex selama 1 menit. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 4 derajat Celcius kurang lebih 3 menit, kemudian disentrifuge pada kecepatan 12.000 rpm kurang lebih 20 menit pada suhu 42 derajat. Diambil lapisan yang bening atau paling atasnya kurang lebih 200 sampai 210 mikroliter, lalu dimasukkan ke dalam seri tabung 1 sesuai kode sampel masing-masing, lalu dimix sebanyak 30 kali. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang kurang lebih 10 menit. Setelah itu disentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm kurang lebih 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Adapun mekanisme kerja selanjutnya yaitu setelah disentrifuge, dibuang pelarut, yang tersisa hanya endapan permukaan bawah, lalu ditambahkan etanol OH 75% sebanyak 400 mikroliter, dimix sebanyak 5 kali, kemudian disentrifuge lagi dengan kecepatan 12.000 rpm 5 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Dibuang pelarut, yang tersisa hanya endapan pada permukaan bawah tabung, lalu ditambahkan etanol OH 75% sebanyak 400 mikroliter, dimix sebanyak 3-5 kali. Setelah itu disentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm kurang lebih 2 menit,
pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian dibuang pelarutnya sampai kering. Diperhatikan endapan yang ada di dasar tabung. Sebaiknya pelarut dibuang menggunakan mikropipet untuk menghindari agar endapan yang ada di dasar tabung tidak terbuang pada saat pelarut dikeluarkan. Setelah itu, dikeringkan selama kurang lebih 5 menit, lalu ditambahkan di EPC DDH2O kurang lebih 50 mikroliter. Kemudian siap untuk di PCR. Adapun tahap keduanya yaitu dengan amplifikasi DNA dengan PCR. Amplifikasi DNA dengan PCR atau penggandaan fragmen DNA dilakukan dengan teknik PCR menggunakan primer spesifik yang hanya dapat mengamplifikasi DNA Streptococcus dan Streptococcus pyogenes pada region yang diinginkan. Proses PCR menggunakan Verity 9643 well PCR dengan volume reaksi 25 mikroliter yang mengandung 20 mikroliter mixed green, primer forward dan reverse masing-masing 0,5 mikroliter, dan DNA hasil ekstraksi sebanyak 4 mikroliter. Tahap siklus PCR terdiri dari denaturasi awal yaitu 94 derajat Celcius selama 5 menit, denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik sebanyak 30 kali, annealing 50 derajat Celcius selama 30 detik, kemudian dilanjutkan dengan elongasi awal 72 derajat Celcius selama 1 menit dan elongasi terakhir 72 derajat Celcius selama 7 menit, dan diakhiri dengan tahap cooling 14 derajat Celcius. Selama waktu tidak ditentukan elektroforesis untuk mengetahui hasil amplifikasi DNA. Tahap ketiga yaitu elektroforesis. Untuk mengetahui hasil amplifikasi DNA dilakukan proses elektroforesis terhadap produk PCR pada gel agar-rosa. Setelah proses elektroforesis gel agar-rosa selesai, gel kemudian diangkat dari kontainer dan dimasukkan ke dalam perangkat gel Dox XR dan kemudian disinari dengan sinar ultraviolet. Gambar gel yang terbentuk di bawah sinar UV lalu didokumentasikan. Hasil positif ditunjukkan apabila terbentuk pita DNA atau band yang ukurannya sesuai dengan ukuran produk PCR yang diharapkan. Adapun hasil pemeriksaan yaitu dari hasil pemeriksaan polimerase chain reaction PCR dari 60 sampel swab tenggorok dari pasien anak-anak yang didiagnosis tonsilopharyngitis dengan menggunakan primer Genslow dengan panjang 439 BP, diperoleh 5 sampel positif Streptococcus pyogenes, yakni sampel kode 19, 29, 33, 40, dan 51. Berdasarkan hasil pengujian PCR dengan menggunakan primer Genslow yang memiliki panjang amplikon 439 BP yang merupakan daerah penanda gen pada bakteri Streptococcus pyogenes, diperoleh 5 sampel positif bakteri Streptococcus pyogenes. Dari hasil elektroforesis terlihat pita DNA terbentuk pada sumur nomor 19, 29, 33, 40, 51, sedangkan kontrol negatif tidak terbentuk pita DNA. Pita DNA yang terbentuk menunjukkan bahwa dalam sampel swab tonsilopharyngitis positif mengandung Streptococcus pyogenes dengan ketebalan pita yang berbeda-beda. Pita DNA yang terbentuk memperlihatkan ketebalan yang berbeda-beda yang tergantung pada banyaknya DNA yang akan diamplifikasi. Semakin banyak DNA yang diamplifikasi, maka semakin tebal atau terang pita DNA yang terbentuk. Itulah tadi review singkat yang dapat saya sampaikan yang berjudul Identifikasi Bakteri Streptococcus pyogenes pada anak-anak penderita tonsilopharyngitis menggunakan teknik metode polimerase chain reaction. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.